Perkenalkan, nama saya Wulan Setia Putri, nomor NIM 43040200156. Saya dari kelas 2F, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tafsir ayat psikologi tentang proses penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Saya mengambil Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqakum min tini summa qadha ajala wa ajalum musamma indahu summa antum tamtarun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Selanjutnya tafsir ayat Quran Surat Al-An'am ayat 2. Ayat ini meluruskan pandangan bahwa dengan mengingat asal kejadian manusia dari tin, yakni tanah yang bercampur air, bukan sekedar tanah, karena dengan demikian percampuran tersebut lebih baik, dan dengan demikian pula pemilahan dan pemisahan dalam pandangan manusia akan lebih sulit. Namun kendati sulit dalam pandangan manusia, ia mudah bagi Allah. Dialah yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu, wahai manusia, dari tanah yang bercampur air. Dan karena biasanya sesuatu yang terbuat dari bahan dan kondisi yang sama, maka sama pula masa keberadaan dan lamanya bertahan. Maka untuk menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegaskannya dengan menggunakan kata summa, yakni sesudah itu ditentukannya bagi masing-masing makhluk hidup ajal, yakni kematian atau masa akhir keberadaan di pentas bumi ini, dan di samping ajal itu ada lagi suatu ajal yang lain yang juga ditentukan olehnya, yaitu ajal untuk kebangkitan setelah kematian. Tetapi ini ada di sisinya, yakni dalam pengetahuannya, dan hanya dia sendirilah yang mengetahui kapan datangnya. Ayat ini menegaskan bahwa keadaan seluruh manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah, karena dia yang menciptakan sejak semula. Bahkan sejak awal kejadian manusia pertama yang dia ciptakan dari tanah yang bercampur air, sampai dengan manusia terakhir di pentas bumi ini. Dia yang menguasai mereka semua sejak detik awal, dari wujudnya sampai dengan ajalnya yang melampaui kehidupan dunia menuju masa yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Tafsir ayat Quran Surat Al-An'am ayat 2 menurut beberapa mufasir. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, wahai manusia, dari tanah liat ketika dia menciptakan bapak kalian Adam alaihissalam dari tanah liat. Kemudian dia memberi kalian waktu sejenak untuk mencicipi kehidupan dunia. Dan dia juga memberi kalian batas waktu lain yang hanya diketahui olehnya untuk membangkitkan kalian dari kubur di hari kiamat. Kemudian kalian meragukan kemampuannya untuk membangkitkan kalian dari kubur kalian. Yang kedua, tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid yang merupakan Imam Masjidil Haram. Hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Dia menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia yang lain dari Adam, dan menetapkan bagi setiap manusia waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dengan menentukan ajal yang pasti berupa kematian dan kebangkitan. Allah juga menetapkan ajal lain yang hanya Allah yang mengetahuinya, berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Namun kemudian kalian meragukan janji dan ancaman Allah serta kuasanya untuk membangkitkan makhluknya. Yang ketiga, tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Yuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Huwaladzi khalaqakum min tin, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Yang dimaksudkan adalah Nabi Adam. Summa qadha ajala, sesudah itu ditentukan ajal, yakni kematian.
wa ajalum musamman indahu, dan ada lagi suatu ajal yang pada sisinya, yakni hari kiamat. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ajal yang pertama adalah masa berlangsungnya dunia, dan ajal yang kedua yaitu umur manusia sampai waktu kematiannya. Summa antum tamtarun, kemudian kamu masih ragu-ragu, yakni bagaimana kalian ragu terhadap hari kebangkitan padahal kalian menyaksikan pada diri kalian sebuah permulaan dan batas akhir yang menunjukkan adanya kebangkitan tersebut. Karena barang siapa yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian makhluk hidup yang memiliki ilmu dan akal dan menciptakan bagi kalian panca indera dan anggota tubuh, kemudian dia mengambilnya dari kalian dan menjadikan kalian mayat-mayat, dan kalian kembali menjadi benda mati seperti sedia kala, maka dia pasti mampu untuk membangkitkan kalian dan mengembalikan tubuh-tubuh kalian seperti sedia kala, kemudian mengembalikan arwah-arwahnya. Kesimpulan dari ayat ini yaitu menjelaskan tentang asal kejadian manusia yang terbuat dari tin, yakni tanah yang bercampur air. Kemudian Allah menegaskan dengan kata summa, yaitu sesudah itu. Dengan kata lain, bahwa makhluk hidup nantinya akan bertemu dengan ajal atau kematian. Allah menegaskan bahwa keadaan seluruh manusia di muka bumi ini dikuasai oleh Allah, dan memperingatkan agar tidak meragukan kekuasaannya. Selanjutnya, tentang pertumbuhan manusia. Saya mengambil Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan atau dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Wahai sekalian manusia, jika kalian itu berada dalam keraguan bahwa Allah berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati, maka sesungguhnya kami telah menciptakan moyang kalian, Adam, dari tanah. Kemudian anak keturunannya berkembang biak dari setetes air, yaitu cairan sperma yang dipancarkan seorang laki-laki atau suami pada rahim istrinya. Kemudian dengan kuasa Allah berubahlah menjadi alaqah, yaitu darah merah yang berkumpal kental, lalu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging kecil sebesar suapan yang dikunyah dalam mulut. Kadang-kadang gumpalan daging itu berbentuk mukhalaqah, yaitu sempurna bentuk fisiknya hingga berakhir dengan janin terlahir hidup-hidup, dan kadang-kadang berbentuk fisik yang tidak sempurna sehingga mengalami keguguran sebelum usia kandungan sempurna. Tujuannya agar kami menerangkan kepada kalian bahwa kesempurnaan kuasa kami dengan mengendalikan fase-fase penciptaan makhluk, dan kami mempertahankan apa yang ada di dalam rahim sesuai dengan kehendak kami, yaitu janin yang sempurna hingga masa kelahiran. Fase-fase itu berakhir dengan dilahirnya janin-janin dalam rupa anak-anak kecil yang akan berkembang terus hingga menginjak usia dewasa, yaitu masa muda, penuh kekuatan dan kematangan akal, dan sebagian anak kecil terkadang meninggal sebelum masa itu, dan sebagian bertumbuh hingga masa lanjut usia dan menurunnya kemampuan akal, sehingga orang yang panjang umur ini tidak mengetahui apa yang pernah dia ketahui pada masa sebelumnya. Kamu lihat bumi itu kering lagi, mati, tidak ada tanaman di atasnya. Ketika kami menurunkan air hujan padanya, bumi menjadi bergerak dan terkuak oleh tumbuh-tumbuhan.
meninggi dan bertambah padat karena cukupnya air padanya, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tafsir menurut beberapa mufasir. Yang pertama, tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Allah menyampaikan kepada seluruh hamba tentang ayat-ayat kauniyah. Jika kalian meragukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kembali setelah kematian kalian, maka lihatlah awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian kami menciptakan keturunannya dari air mani yang dipancarkan laki-laki ke rahim perempuan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang mirip dengan daging yang terdapat bekas gigitannya. Terkadang penciptaan ini sampai pada tahap yang sempurna, dan terkadang tidak sampai sempurna. Hal ini agar kami menjelaskan besarnya kekuasaan kami, dan kami menjadikan janin yang sempurna penciptaannya tetap di dalam rahim hingga datang masa kelahiran. Kemudian kami mengeluarkan janin ini sebagai bayi yang lemah badan dan panca inderanya, yang secara berkala meningkatkan kekuatannya. Dan sebagian kalian meninggal pada masa muda, dan sebagian lain diberi umur panjang hingga usia lanjut sampai orang ini tidak mengetahui sama sekali apa yang dahulu ia ketahui. Dan hal ini yang menjadi bukti kebenaran hari kebangkitan adalah tanah yang tandus. Jika kami turunkan kepadanya air hujan, maka tanah itu akan mulai ada kehidupan yang bergerak dan mulai menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang memberi rasa bahagia bagi orang yang melihatnya karena kecantikan dan keindahannya. Kemudian yang kedua, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ahtazzat wa rabat. Seorang mutadabbir mengatakan, suatu ketika aku mengingat ayat ini dan aku melihat kepada kaum muslimin bagaimana roda kehidupan mereka berganti ketika masuk bulan Ramadan. Sungguh mereka seakan-akan seperti baru lahir kembali. Betapa mudahnya jalan kehidupan jika dipandu oleh aturan Islam dengan niat yang benar-benar tulus. Yang ketiga, Liyadabaru Ayat atau Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia. Hai manusia, jika kamu ragu tentang hari kebangkitan dari kubur sebagai kekuasaan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian menciptakan anak cucunya dari setetes mani yang ada secara terus-menerus yang ditanamkan dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi wujud dengan bentuk sempurna maupun tidak sempurna, kemudian kami keluarkan kalian dengan wujud bayi dari perut ibu kalian. Tiflan adalah keadaan yang dialami oleh kalian semua. Kemudian kami memelihara kalian yang dengan berangsur-angsur hingga kalian sampai pada masa kedewasaan, yaitu antara umur 30 hingga 40. Ada di antara kalian yang diwafatkan sebelum usia dewasa dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui apapun lagi yang dahulu telah diketahui. Kalian lihat bumi ini kering tanpa tumbuhan. Kemudian apabila telah kami turunkan hujan, bumi itu menjadi hidup dan subur yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Selanjutnya tentang perkembangan manusia, saya mengambil Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yaitu, kemudian kami menciptakan nuftah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah,
Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar atau suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang belulang. Lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Tafsir ayat dari beberapa mufasir. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar atau dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah. Lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah. Lalu gumpalan daging tersebut kami jadikan tulang belulang yang mengeras. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Lalu kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh dan mengeluarkannya ke kehidupan. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi segumpal daging yang lembek, seperti daging yang dikunyah oleh manusia. Lalu daging yang lembek itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dengan menumbuhkan daging di antara setiap tulang sesuai dengan ukurannya. Kemudian kami menjadikan janin sebagai makhluk yang baru dengan meniupkan ruh kepadanya setelah berlalu 4 bulan dalam rahim ibunya. Sungguh besar kebaikan Allah dan sungguh mulia kekuasaan dan perhatiannya yang telah menyempurnakan setiap ciptaannya. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yakni Allah merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah yang merah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yakni segumpal daging yang belum terbentuk kemudian menjadi segumpal daging yang berbentuk pada fase selanjutnya. Faholaknal mudghata idhoma, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yakni tulang yang mengeras agar menjadi penopang badan dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. Fakasaunal idhoma lahma, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni Allah menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yakni kami tiupkan roh kepadanya yang sebelumnya hanyalah benda mati. Kemudian Allah mengeluarkan ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya. Fatabarakallahu ahsanul kholiqin, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.